Halo penonton SYP TV, kembali lagi di Ups. Obseh. Mantap, masih berkutat seputar pengalaman mistis. Ini masih masih dari gue karena memang gue yang merasakan saat itu ya. Setengah-setengah lantar kita ini. Iya. Tapi kalau kepanjangan lo aja. Iya, ini kayaknya agak panjang juga. Kali ini kan cerita yang sebelumnya itu yang merasakan 6 orang ya kan? Iya. Kali ini tuh ada berapa ya? Waktu ke Jogja tuh berapa orang sih bang? Ini kameramen ikut nih, Pak Produser ikut nih. Ke Jogja itu isi mobil lo berapa ya? Kan isi mobil gue 4. Isi mobil lo 5, lo, Bahong, Dado, Diki, Omen, 5 ya? 5. Bersembilan nih, kali ini bersembilan. Lebih banyak ya. Ini lebih banyak, ini Tapi kelipatan 3 tetap. Kelipatan 3, 6, 9. Itu Ini biasanya mau gawat. kelipatan setan tuh. ini ceritanya ini gawat. Jadi langsung aja ya, tapi kalau ini kita coba main dulu ya. 7. 5. Coret dulu syarat. Jadi Alkisah seperti Bisa. Anjay, deh kayak nabi turun. Jadi waktu itu ceritanya temen gue nih baru beli mobil. Ya. Oh si Bahong nih. Bahong. Iya. Bahong baru beli mobil nih. Nah, pas dia baru beli mobil, bebean dong, test drive, Suzuki Spin ya. test drive mau kemana gitu kan. Cuma ya sudahlah, kita ikutin. Dia mau test drive sekalian, yang jauh aja. Kita ke Jogja. Nah, Jogja nih urusannya. Gua nggak ikut ya guys. Nih disclaimer dari awal dulu. Gua nggak ikut. Saya nggak ikut pada saat itu. Jadi akhirnya kita sepakat kita ke Jogja. Waktu itu jalannya sore apa ya? Malam ya bang ya? Sore ya? Siang ya? Kita jalan siang ke Bandung. Oh iya bener, jemput dulu si Bahong ya? Jam 6 ke Bandung. Enggak bang. Iya. Mobilnya siapa yang bawa waktu itu dari sini? Oh iya lu yang bawa ya? Oh si Spinnya dari Jakarta. Dari Jakarta, karena si Bahongnya lagi di Bandung. Oh dia masih kuliah itu. Jadi udah kerja. Oh yang di CMB ya? Iya, Yang bener. CMB Tower. Itu juga ada cerita serem tuh di CMB Tower. Iya. Itu nanti. Gua disuruh biasa giniin lagi. Udah tuh, kita berangkat siang dari Jakarta, kita ke Bandung dulu. Nah, kita ke Bandung, jemput si Bahong. Udah lanjut, makan. Nah, pas udah makan, ya biasalah namanya kita perjalanan kayak gitu kan, supirnya capek kan. Iya. Pada saat itu jujur memang yang bisa bawa mobil belum banyak tuh. Yang bisa dan berani belum gitu banyak. Jadi yang nyupir tuh cuman 2 orang atau 3 orang gitu. 2 orang ya. Cuma berdua tuh. Jadi kalau dia capek ya udah Harus berhenti. kita istirahat. Karena 2 mobil cuma 2 orang. Bener, kita istirahat gitu kan. Banyak berhentinya lah. Sampai pada akhirnya kita itu sampai di persimpangan apa ya bang, yang pokoknya memaksa kita tuh buat masuk ke jalan Dendels. Nah ini menarik sih. Jadi itu arah mana ya bang, gue juga lupa tuh lampu merah. Pokoknya lampu merah itu macet. Di maps alternatifnya ke kanan, belok kanan. Nah pas belok kanan ini Daerah Wates. Wates ya bang. Purworejo atas berarti kalau Iya, bener, Dendels. Purworejo ya. Berarti kan itu. Daerah gua itu. Berarti itu kan jalur selatan ya? Selatan, Iya, selatan. itu kan yang selatan ya. Jalur selatan tuh, masuk ke jalur selatan situ. Purworejo macet, mau ke Purworejo tapi macet. Alhasil ngikutin jalan alternatif, ikutin Google Maps, disarankan ke kanan. Ya kan? Itu ke Kulon Progo bukan Wates. Nah, pas ke kanan ini menarik. Udah itu pertama kali semua perjalanan road trip Iya, pakai mobil. road trip pakai mobil pertama kali tuh. Semua. Semua tuh. Ngerasain pokoknya jalan-jalan rada jauh nih, paling jauh kita jalan Andelin Google doang. naik mobil, ngandelin Google doang. 2010-an lah itu. Tapi ini Ji, sebelum belokan itu, kalau di mobil gua itu, Nah,
itu kan ngelewatin berapa ini ya Pak, ngelewatin rel kereta ya. Iya bener ya, kereta ada. Itu siapa ya ngomong itu bilang rame Rame. gitu. Itu kalau nggak salah Diki ya siapa Diki, yang ngomong kan. rame Rame katanya. gitu. Terus Iya. di komen bilang gini, kamu apa sih lo? Nah, iya, ini udah mulai ada bisnisnya nih, pas nyebrangin rel kereta gitu kan. Udah pokoknya itu mobilnya bapak produser kita. Itu udah mulai, wah rame apa nih, oh, mulai apaan sih lo gitu, mulai gitu-gitu tuh. Nah, sampai pada akhirnya udah nih kita ngikutin Google Maps, diarahkan ke jalan Dendels gitu kan. Itu tuh model jalannya tuh, itu cuman jalannya muat 2 mobil, kontraflow gitu kiri kanan, sawah. Ya bener ya bang ya, Masih sampai sekarang kok, Sawah, masih. Dendels masih. sawah tuh kiri kanan tuh. Pohon-pohon gitu lah. Masih sampai sekarang. Dan yang paling bikin awal mula tuh atau bahasa gue mencekamnya itu datang adalah posisi mobil gue kan di depan nih. Gue di depan, terus rombongannya Bang Nial belakang nih, rombongannya bapak produser di belakang. Pas gue di depan, itu tuh ada kilat coy. Kilat. Ada kilat nih coy. Sak gitu. Kalau ngeliat kilat kan berarti kan Ada gunturnya gitu dong. Kan? Nah, Gunturnya nggak ada, suaranya nggak ada, jadi cuma kayak kilat flash gitu doang. Nah cuman kita kan fokusnya ke depan nih, ya kan? Fokusnya ke depan. Namanya kan gue di depan nih. Gue waktu itu nemenin si Eki nih nyetir nih. Jadi di depan kita berdua. Sisanya ladies di belakang deh tuh. Cewek-cewek udah pada tidur. Itu begitu ada cahaya kilat. Lo tahu ini nggak? Apa namanya? Pintu gebyok ya bahasa ya bang. Gebyok kayu gitu. Raksasa. Wah itu gede banget cuy. Raksasa. Waduh merinding lagi nih. 2 mobil Merinding lagi nih. Itu 2 mobil lihat tuh. Kecuali yang tidur ya. raksasanya. Bukan raksasa. Pintunya. Pintu gebyok gede gitu toy. Pintu yang kayu ukir-ukiran cakep itu, ukir-ukiran Jawa gitu. Itu gede banget. Kayak gerbang gitu. Kayak welcome to our world. Aja itu di situ kayak yang lo lihat nggak tadi, lo lihat nggak gitu. Gue ngomong sama Eki, lo lihat nggak gitu. Salah lihat kali. Nah kalau salah lihat kan berarti kan dia lihat kan, yang kayak gitu kan. Udah tuh dari situ kita mulai yang kayak fokusnya tuh ini jalan bener apa enggak ya. Cuma ya udahlah, jalan terus, ketemu ibu-ibu naik sepeda, nggak tahu ibu-ibu nggak tahu bapak-bapak, pokoknya dia naik sepeda ontel, bawa kayak keranjang gitu. Itu tuh yang jam berapa masih ada ibu-ibu? jam 1:30 ya pak? Enggak, ngaco lo, jam 4 tuh kita udah nyampe ujung bang, udah mau nyampe. Itu tuh 1:30 belum ada. 1:30 pagi itu. Iya, pokoknya azan subuh tuh selesai deh kita tuh. Horor kita tuh selesai. Sampai sana itu si Diki kencing. Iya. Kembali kata-kata gua. Jam segitu ada orang ngapain? Bener. Pokoknya ini kita lagi jalan terus lurus, masih kiri kanan sawah, ketemu lah nih sama itu dia nggak tahu Mbok. bapak apa ibu-ibu naik sepeda ontel, barang bawaannya tuh ada kayak ya biasalah kalau di desa-desa rumput gitu ya, sama arit biasanya. Itu tuh kita yang dia tuh udah stay di pinggir aja gitu kan. Gue kayak yang kepo, longok enggak. Nah, akhirnya dicolek tuh temen gue, udah jangan dilihatin. Oh ya udah, kita fokus ke depan, jalan mentok. Mau nggak mau harus ke kiri karena mapsnya masih aktif pada saat itu, diarahin ke kiri, ya kan? Beloklah kita ke kiri. Nah, di sini nih dimulai lagi nih cerita baru. Kita ke kiri, logikanya itu tuh harusnya pada saat itu listrik tuh udah masuk ke desa-desa kayak gitu tuh. Udah. Harusnya sih udah masuk. Udah dari gua kecil juga. Karena lampu-lampu yang melintang aja tuh udah ada bener ya bang ya? Karena lampu-lampu yang melintang itu udah ada gitu kan. Udah nih, kita terheran-heran dong. Ini kok gelap gulita gitu. Terus juga sebelah kanan kan waktu itu kan dekat sama pantai itu dekat banget apa? Ini kenapa gelap gulita desa tersebut gitu kan? Mulai bertanya-tanya tuh di mobil gue, terutama gitu kan. Mulai bertanya-tanya. Nah, ini kita cerita dari sisi mobil yang gue tumpangi dulu ya. Ntar mungkin gue bisa ceritain yang
dirasain sama mobil yang satu lagi Bagus. yang diisi dengan bapak produser Dan teman-temannya. dan teman-teman yang lain. Udah tuh, udah di situ mobil gue tetap jalan dan di situ gue mulai melihat kejanggalan. Google Map mati coy, ya kan? Mampus. Udah nggak ada opsi, mau nggak mau lo harus lurus terus. Google Map mati, pas udah Google Map mati, coba pencet HT karena kan kita komunikasinya pakai HT. HT mati, itu nggak nyambung, itu nggak bisa. Halo bang, halo. Baterai ada? Baterai ada hidup. Orang Sabang hidup. Orang Sabang ini kita cas ya bang ya. Oh berarti sinyalnya jam. Nah itu dulu. Google Map mati, HT nggak fungsi, ya kan? Nggak bisa saling kontak. Akhirnya kita di situ lost kontak lah antar dua mobil ini. Padahal tadi mau putus dong berarti. Ya, padahal mau cerita gimana nih gitu. Apa yang lo rasakan? Lo di mana gitu? Pengen begitu. Cuma nggak bisa. Balik lagi ke cerita mobil. Di mobil itu gue jalan terus sampai terheran-heran. Ini kenapa kosong gitu, kenapa gelap gulita kampung ini gitu kan. Udah jalan terus sampai pada akhirnya gue nemu masjid tuh. Ada masjid, entah musola gitu. Jam? Masih jam segitu tuh ya, masih jam kurun waktu 12:30. Ya, sebelum subuh lah. Pokoknya kelarnya tuh subuh. Pokoknya di perjalanan itu bisa 3 jam 4 jam. Iya, lu bayangin padahal itu jalan cuma lurus doang, kosong nih gue tegaskan sekali lagi, kosong. Bisa aja kita main gitu kan. Cuma yang kita tuh kayak, wah nih kampung apa gitu kan. Lanjut, ada ini Ki, ada masjid. Gue bilang sama Eki, masjid itu doang tuh lampunya nyala. Satu gue ingat banget, itu masjid lampunya nyala. Terus emang kenapa ya kalau lampunya nyala? Lo mau berhenti di situ? Ya kagak juga sih. Alhasil gue nengok ke belakang tuh, gue colek si Eki. Teman-teman kita pada kemana? Ini kacau nih. Di dalam mobil? Di dalam kok enggak ada. Mobilnya ini, mobilnya bapak produser. Oh, dia hilang. Gue longok ke belakang gitu. Mobil anak-anak pada kemana gitu. Susah lu. Iya, pada kemana gue tanya. Dilihat lah sama si Eki itu dan spion tengah. Iya kagak ada Ji, coba telepon gitu kan. Gue bilang, gimana telepon? Google Map aja hilang. Iya kan. Coba tuh, lo ada pulsa regulernya? Ada. Coba telepon tuh, gak nyambung tuh. Nah, udah gak nyambung gitu, udahlah, kita yakin aja gitu. Terus jalan, nemu lagi kejanggalan berikut. Wah, ini kan mulai memasuki ke daerah yang di sisi kiri ini ada kayak kios-kios buah. Nggak besar, cuman ukurannya kali 1,5 meter. Nah, kiosnya kios jadul apa kios yang? Cuma nih ya, lo bayangin, cuma dari kayu, cagak 4 gitu, meja, wah, sama kayak yang atapnya itu yang dari daun-daun kelapa gitu. Kayak yang di Indosiar gitu dong, kalau film-film kolosal. Iya, film-film kolosal yang jadul gitu. Tapi di kios buah tersebut banyak buahnya. Ada semangka, ada kayak melon yang gue lihat tuh kan. Melonnya gede dong. Juga ada kayak rambutan gitu. Kayak pasar gitu. Kayak pasar. Tapi semua buah Kosong. semua buah, nggak ada yang jagain, kosong. Dan itu gue sampai buka kaca mobil, gue longok gitu. Lo nggak berhenti berarti? Nggak berhenti. Takut. Memang jalannya iya takut. Memang jalannya kita disebut pelan tuh, karena saking takutnya ngebut malah kenapa-napa kan kita jalan pelan. Dan nungguin yang di belakang. Iya, dan nungguin yang di belakang karena yang di belakang kan sudah hilang. Karena udah pasti si produser belum ngelewatin. Belum lewatin. Udah tuh, itu gue sampai buka kaca mobil, gue longok. Itu benar gue apa kagak ya? Kepala orang ya kan? Itu dia Toy yang gue takutin. Iya kan? Gue nggak nih, gue longok. Bener gue deh gitu. Gue masuk lagi malah dulu, ya kan? Sambil gue sesekali ngelongok ke belakang. Udah nih, jalan terus, jalan. Tiba-tiba si Eki berhenti. Berhenti bener-bener. Dia berhenti ngerem apa? Ngerem, berhenti, bener-bener. Dengan sadar dia ngerem. Sadar dia, berhenti. Ya kan. Nah, pas udah berhenti, udah tuh. Disitulah kita melihat kejanggalan berikut. Di tempat nih berarti nih. Iya, di tempat. Gue tanya, kenapa lo berhenti? Bego apa lo? Kata saya itu. Oh, lo lihat depan. Tahu nggak yang gue lihat depan lo?
Lo pernah nonton film Lord of the Ring gak? Iya. Temboknya kan batu-batu gede gitu tuh. Itu depan muka. Tembok. Tembok. Merinding banget loh. Makanya gue takut banget tuh. Gue lihat di Google Map, ini harusnya kali jembatan. Kata gue, ini tuh kagak ada tembok begini. Gue tunjuk tembok. Gede banget merindingnya, lebih gede dari yang tadi. Kacau nih. Itu mestinya kagak ada tembok gitu. Tapi di tembok Jin, no, di lampu-lampuin kan sama dia kan. Didim. Iya. Nah terus nggak lama nih, nah baru nih pasukan belakang tuh ngelakson, tin gitu kan, oi jalan dong, kata dia gitu kan. Baru muncul. Udah tuh, gue keluar pala, karena gue ngeri kan turun kan. Gue bilang, waktu itu yang depan Dado ya bang ya, Dado apa omen ya? Dado kan. Gue bilang sama Dado, lo nggak lihat lo depan tembok gitu kan? Mana tembok dia ngelok begini. Terus tiba-tiba dia yang speechless gitu. Anjing iya tembok. Nah, di tengah kebingungan kita tuh. Tapi sebelum itu berantem dulu. Lo kemana ngapain? Iya. Ternyata posisi mobilnya si bapak produser nih, mobilnya Bang Iyal, itu sebenarnya percis di belakang kita yang nggak jauh. Selalu ada. Ada. 2 meter loh. 1 meter 2 meter lah. Cuma mungkin ketinggalannya ketika mobil lo mati doang ya waktu itu ya. Jadi ketika apa namanya? Ini cerita dari mobil yang satunya nih. Tiba-tiba kaki gua tuh ini apa? Ngelok. Tuh, kakinya kayak keram gitu berarti ya. Keram tapi Ngelok, ngedorong gas. Tuh. Dorong gas, kaki kanan mendorong gas. Kaki kiri akhirnya gua injek rem. Tangan kiri pegang rem tangan. Jadi tuh udah siap-siap berhenti aja. Tuh mobil kayak ngedrift. Kencang kan. Di situ dari mobil kita itu klakson. Ngelakson panjang sekencang-kencang sendiri. Iya, kita ngelakson ya kan? Tapi kita lihat mobil di depan itu jalan aja. Iya, nggak kedengeran, Iya. Nggak kedengeran. Udah kita klakson, dan itu klakson panjang berkali-kali. Di telepon nggak bisa, dipakai HP nggak bisa. Akhirnya kita hampir nabrak rumah orang, ya kan? Di situ baru nggak tahu kenapa tuh kaki itu udah kayak gelok kan. Tiba-tiba siapa komen itu nggak tahu doain apa-apa, terus Diki itu langsung dari bangku baris 3 itu Langsung lompat ya. Ya, Doain tuh kaki lo ya. Terus baru ditarik kaki gua, dan itu yang nggak ada sakit, nggak ada apa, nggak ada berasa sakit, Nggak kayak keram gitu ya. nggak ada. Biasanya Gimana keram. ya, ngelok doang kaki nggak bisa diginiin. Nah logikanya kan gitu, kalau emang gua sakit gitu harusnya sepanjang perjalanan begitu. Kalau tahunnya itu terjadi tuh ada kali sekitar 15-20 menit. Selesai kayak gitu, itu ngebut kita dari mobil depan. Bener-bener ngebut ugal-ugalan. Barulah ketemu dia lagi berhenti di depan situ. Barulah di situ sama-sama melihat langsung gitu ya. Langsung kita berhenti di sampingnya, langsung kita ngomel lah pada nih. Goblok lu pada, kenapa nggak apa namanya berhenti gitu? Nungguin kita, kenapa emangnya? Ternyata mereka nggak denger. Nggak ada yang denger. Kalau yang tadi pasar ngeliat juga pas lewat. Lihat dia, iya kan Berhenti itu di situ. Banyak di kios kayak kios gitu. Jadi berarti yang tembok itu sebelah kirinya pasar. Apa? Pas yang depannya tembok tuh masih daerah situ. Oh, yang berhenti lock itu lo yang di pasar. Iya, di pasar. Iya, pasar. Tapi kondisinya lucu. Kita udah kenceng banget klakson itu nggak cuma sekali 2 kali, dan ada kali mungkin 5 menit kita klaksonin sampai titik mobil itu ternyata hilang. Gitu loh. Jadi ada sekitar 5 menit, tapi warga situ nggak ada yang keluar, Nggak ada yang keluar. nggak ada yang nongolin muka, nggak Nggak ada yang buka jendela gitu lah ya. Berisik lu gitu nggak ada ya? nggak ada sama sekali. Cuman di bilang, cabut udah rame gitu bahasanya, cabut udah rame. Makanya gue cabut ugal-ugalan, udah bawa mobil tuh udah ugal-ugalan tuh ya. udah nggak tahu, pokoknya yang gue tahu tuh jalan lurus, gue tarik sekencang-kencangnya tuh mobil itu. Pada akhirnya kita ketemu lah tuh ya, sama di tembok mistis ini. Lanjut nih, kita di pertembokan nih. Udahlah, di situ kita saling
yang mobil belakang bilang, "Oh gila lo tadi gue klaksonin lala lo nggak nengok, La 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 la. lu nggak berhenti nggak apanya gila lo," Ah. gitu kan. Ya emang nggak kedengeran gitu, mau gimana lagi emang. Dan posisinya semua mobil waktu itu buka kaca karena ngerokok. Iya ya. buka kaca karena ngerokok. Jadi harusnya dengar. Logika. Cuma mobil lo doang ngerokok bang, mobil gue mah enggak. Nah, Iya udah terlalu jiper gitu kan. Si Eki pun juga udah yang benar-benar fokus gitu nyetir. Udah kita berdebat tuh di depan tembok. Pas lagi berdebat gitu, udah tuh selesai kita berdebat. Kita meratapi nasib kayak gitu kan. Ya anjir ini gimana ini tembok cuy, ini fix tembok gitu kan. Dengan posisi yang sama-sama lampu nyorot ke situ. Terus pas kita lagi bengong gitu kan ya, mungkin gue sedikit-sedikit berdoa gitu kan, baca ayat kursi lalala. Terus tiba-tiba tuh yang kayak fade out gitu ya bang ya, kabut. Iya kayak fade out yang cus jembatan coy. Merinding makin parah. Itu jembatan asli depan muka tiba-tiba Waduh. yang push gitu. Jembatan. Iya. Bagus jembatannya ya bang ya. Jembatan besi gitu, bagus. Panjang. Jembatannya bagus. Itu yang langsung lihat-lihatan terus cabut. Pas kelihatan itu pas kayak apa ya, matahari baru nongol. Iya benar, subuh. Oh persis subuh. Berarti ini kelar tuh. Kelar. Jam 5 lewatan deh itu. Belum bang. Enggak, kalau di daerah sono 4-an bang. Belum jam Iya, pokoknya 4-an. kayak matahari tuh baru turun banget tuh. Iya baru baru buka semua. matahari naik lah, terbit lah. Lu turun dari mana? Kalau turunnya subuh, itu dong Ji. Iya, kiamat dong. Iya tiba-tiba yang kayak fade out gitu, kabut hilang, tembok jas, iya kan. Udah tuh di situ kita yang kelihatan jalan. Ini jalan ya Bismillah gitu kan. Takutnya kan kenapa-napa gitu kan, takutnya ternyata jembatan yang mohon maaf ya kayak jembatan goib gitu kan. Ternyata nggak ada kan, ngeri juga gitu. Tapi di Gmaps tuh bener, itu harusnya jembatan dan di bawahnya itu sungai gitu. Apa sih yang pertemuan sungai ketemu laut tuh pokoknya kayak gitu deh, ya muara. Udah tuh kita jalan, pas sudah jalan memang masih ada ya kios-kios buah itu ya bang ya, masih ada beberapa kios buah sampai pada akhirnya nemu pabrik ya. Pabrik sebelah kanan tuh, pabriknya ya alhamdulillah aktif gitu, bunyi mesinnya duduk. Wah di situ kita berhenti pipis. Lewatin jembatan. Iya habis lewatin jembatan. Di pabrik berhentinya. Di dekat pabrik situ ya bang ya. Kita berhenti pipis, sumpah itu yang wah kacau deh. Pokoknya untuk malam sih ekstrim sih, masuk ekstrim tuh. Berarti lo pada nggak tidur dong itu. Begadang dong. Oh gimana tidur itu, apalagi yang di mobilnya dia. Kalau ladies mah tidur aja tuh nona pada, yang cowok sih nggak ada yang tidur itu. Cuma ya kacau aja gitu, wah itu malam sungguh mengerikan gitu. Pas pulangnya juga ada sih. Iya pas pulangnya juga ada, cuman pas pulangnya nggak se Ekstrim. kacau, iya. Tapi kita emang dibohongin Google. Ini memang. Karena pas pulang kita kan makan dulu tuh. Ternyata samping kita parkir ke kuburan. Iya benar. Itu lewatin gunung Draw. apa gitu kita ya. Nggak tahu pokoknya itu. Kalau daerah situ Menoreh. Nggak tahu dah. Kayak ngebelah bukit gitu jalannya bang. Tapi kalau Kulon Progo tuh perbukitan, bukan gunung. Tapi yang lebih ekstrim lagi pas pulang, ya pas dengan turunan itu kan. Iya. Hmm. Dia kan turun duluan tuh. Tiba-tiba mobil mati. Mobil lu Iya mobil lu mati. mati lagi. Mati lagi. Itu habis si HP itu berisik tuh. Berisik nih. Oh berarti spinnya dia. Ya, ini dia berisik yang di kiri itu ada, Dua ya lu menang. ada kakek-kakek di tengah hutan lagi nebangin pohon. Bokap gua jangan-jangan nebang pohon. Dan April tuh nanya, siapa itu yang nebangin pohon? Ini lagi, weh dia pohon ya kan. Ternyata apa? Nah, setelah kejadian itu, pas turunan mobil indikator mati semua. Jadi nggak bisa. Dan gua baru tahu ternyata di mobil itu kalau misalkan kondisi kontak mati, setir tuh ngelok. Oh, Setir ngelok. Jadi turunan itu berbelok. waduh. Belum gitu ya. Setir ngelok. Gua udah tahu. Lah ini kenapa gitu? Tiba-tiba pas lupa itu gila lu bang, bercanda apaan gua bilang. Kalau misalkan setir itu kunci itu dalam kondisi on,
indikator di odometer itu kan hidup ya. Ini kagak mati, semua mati. Gua bilang, coba lo cek sendiri dah gua bilang. Dicek lah itu, semua pada ngeliat. Kondisi kunci itu ke arah on, dibalikin lagi, cuman sekali hidup. Anjir, gua bilang itu. Mobil. Iya. Bukan mobil dia dah. Penuh dengan pendosa. Si Bahong, mobil Bahong. Penuh dengan yang mengganggu gitu kan. Wah. Cuma ekstrim sih itu perjalanan di Jogja pada saat itu sih. Sebenarnya yang paling teringat itu bukan di Jogja yang kita happy. Iya, jadi road tripnya. Justru yang paling diingat pas berangkatnya itu loh, wah itu kacau. Dan kita harus cari tahu tuh Ji, di mana Ji, biar kita suatu saat samperin lah. Itu jalan Dendels doy. Nampak tilas, Dendels tuh panjang. Bagi lo yang nggak tahu ya, Dendels itu dibangun zaman VOC Iya, bener. dari Anyer Panarukan ya. Anyer Panarukan. Iya, Cuma Anyer yang paling Panarukan. gua inget, ya si lampu merah itu padet, kita digiring ke kanan sama Google ya. Cuma gua nggak tahu itu pastinya di mana, tembus-tembusnya jalan Dendels. Ya kan nggak mungkin setan yang main Google juga. Lo diarahin sama setan, nggak mungkin dong. Iya kan. Masa dia udah punya Android? Belok kanan. Iya. Ada Kesurupan Google ya. keluar dari jembatan itu nggak jauh dari Candi Borobudur. Iya nggak jauh. Lah, Magelang lu udah jauh banget itu. Iya, maksudnya justru deket banget dari Candi Borobudur. Dan lu tuh jauh banget dari Jogja, lu udah sampai Purworejo, terus Wates kalau Kulon Progo lo tadi cerita Dendels, lu nyampe ke Borobudur, itu jauh banget. Lu muter itu. Makanya cuma di jalanan di komplek itu berasanya sebentar, tapi ternyata perjalanannya lebih panjang ya. Iya. Bayangin dari 12:30 ya. Nih, Setengah 1 sampai setengah 4 Hari jam itu mati. muncul. logika gue belum ini nih, masa dari Dendels langsung ke situ jauh banget guys. Emang jauh sih. Sekarang pun lo kayak nggak bisa 3 jam 4 jam. Itu kan kita nyasar itu ya bang. Iya, Karena kan kita kan kayaknya pas udah ngelewatin jembatan, ngelewatin pabrik, harusnya belok ke kiri kalau nggak salah ya. Kita masih lurus ya. Gara-gara kita masih speechless, cuman si driver yang paling depan nih ngebut-ngebut. Gue jadi ngarahin navigatorinnya yang, waduh nih Google udah bener belum ya? Ya kan Selesai. doi begitu. Luar biasa nih cerita kali itu. Mantap. Oke lah, cukup dulu pengalaman perjalanan ke Jogja di kala muda. Iya. Yang penuh dengan misteri. Iya. Dan sekali lagi ya, lu kalau ke Jogja tuh jangan cuman ke kota, foto di keraton. Jogja tuh luas. Terus juga kalau bisa anak-anak sekarang tuh lu road trip lah, jangan enak naik pesawat terus langsung, ya boleh sih naik pesawat. Pesawat kan jauh nih bandara nih, Kulon Progo, lo sewa mobil atau sewa motor. Nah tuh road trip tuh daerah selatannya. Jadi jangan langsung ke kota lah guys, biar dapetin pengalaman-pengalaman seru ya nggak Ji? Ya, seru sih, itu kan seru sih. Pengalaman sih. Iya. Terima kasih buat yang udah nonton, yang sudah mendengarkan cerita tadi ya, perjalanan Seru ya. ke Jogja. Wah Jogja udah 2 kali nih Ji episode ini Ji. Kali ini wah menarik sih cerita barusan sih. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SCP TV. Follow medsos kami. Follow medsosnya. Terima kasih banyak. Ciao.